Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan guru dan tenaga administrasi SMA 1 Sindang Kasih, wabil khusus kepada panitia yang terlibat di dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat MTLS untuk para peserta didik baru kelas 10 SMA Negeri 1 Sindang Kasih tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua meskipun tidak dalam suatu kegiatan tatap muka langsung, tetapi melalui kegiatan dalam jaringan ya, atau disingkat dengan daring, kita semua senantiasa dan saya berdoa mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sehat, ya, selamat, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dari mulai sekarang hari pertama sampai dengan nanti terakhir ya, dalam keadaan lancar, sehat dan selamat. Sekali lagi shalawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kita selaku umatnya. Anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, para peserta didik kelas 10 yang baru, Bapak selaku kepala sekolah di SMA Negeri 1 Sindang Kasih, selaku penanggung jawab kegiatan, merasa bersyukur dan bangga atas prestasi kalian semua yang telah bisa lulus dari sekolah sebelumnya, yaitu ada yang dari SMP, ada yang dari MTS ya. Kemudian kalian juga berhasil untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ke jenjang berikutnya. Dalam hal ini adalah pilihan yang kalian ambil adalah untuk bergabung ya, menjadi siswa, menjadi peserta didik, dan menjadi bagian dari keluarga besar kami di SMA Negeri 1 Sindang Kasih. Terima kasih sekali lagi atas niat baik kalian semua untuk bisa bergabung bersama-sama kami di SMA 1 Sindang Kasih ya. Mudah-mudahan keinginan harapan kalian semua untuk bisa bergabung bersama kami menjadi bagian dari keluarga SMA Negeri 1 Sindang Kasih tidak sia-sia ya. Oleh sebab itu kami dari pihak sekolah dalam hal ini berusaha untuk mempersiapkan sejak awal ya, keberadaan kalian semua, keadaan para peserta didik semua kelas 10 ini dengan sebaik-baiknya sejak awal tahun ya, seperti yang biasa dilaksanakan oleh anak-anakku sewaktu masuk di SMP pun ya. Jadi ada masa untuk orientasi, artinya pembiasaan atau habituasi bagaimana belajar di lingkungan yang baru. Mungkin berasal dari MTS atau SMP, cara belajarnya seperti ini, lingkungannya seperti ini, kemudian sekarang memasuki lingkungan baru ya, jenjang pendidikan yang lebih tinggi di SMA ya. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, barangkali saya sangat memaklumi ya, selaku kepala sekolah ya, selaku keluarga besar di SMA 1 Sindang Kasih kepada kalian bahwa situasi sekarang memang kita semua berada dalam keadaan yang belum normal atau tidak normal ya. Jadi untuk kegiatan semacam ini pun ya, kegiatan MTLS, kalian semua tidak bisa melaksanakan secara langsung, secara tatap muka bersama kami di sekolah ya. Tentunya itu sangat dirindukan oleh kami ya, selaku kepala sekolah, selaku bapak ibu guru ya, ataupun tentunya kalian ya. Jadi anak-anak sekalian yang jumlahnya ya, jadi harus diketahui dulu bahwa
peserta didik kelas 10 yang sekarang tahun pelajaran baru 2020-2021 itu di SMA Negeri 1 Sindangkasih jumlah totalnya ada 10 program. Jadi ada 10 kelas dengan jumlah peserta didik ada 360 siswa. Jadi banyak. Nah, oleh sebab itu mungkin saja di benak kalian semua ada kerinduan, apalagi di situasi baru ini ingin bertemu secara live, ya, secara langsung, bertemu dengan teman baru, bertemu dengan melihat lingkungan yang baru. Namun demikian, karena situasi dan kondisi yang sampai hari ini belum memungkinkan untuk melaksanakan sistem pembelajaran dengan tatap muka, maka barangkali kita mau tidak mau harus memanfaatkan teknologi, ya, sekaligus juga nurut kepada aturan yang telah dicanangkan oleh pemerintah dalam ini melalui Dinas Pendidikan Provinsi, bahwa sampai hari ini, ya, hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020 yang merupakan hari harusnya, ya, kalau dalam situasi normal menjadi hari pertama kalian masuk, ya, sebagai siswa baru, sebagai peserta didik baru di sekolah yang baru. Namun karena situasi kondisi pandemi COVID-19 ini kita belum bisa untuk melaksanakan itu, ya. Sehingga kami dari pihak sekolah berusaha dengan petunjuk atau juknis atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan tingkat provinsi, ya, itu berusaha untuk membuat program MPLS ini tetap tersampaikan, ya, kepada kalian semua, meskipun tidak secara live atau tidak secara langsung kalian bisa datang di lingkungan sekolah, dalam hal ini di SMA Negeri 1 Sindangkasih. Kalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan ini materi yang harus disampaikan oleh Bapak selaku Kepala Sekolah adalah bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, ya, untuk para siswa dan untuk guru, ya, secara keseluruhan, mulai dari sekolah formal, negeri, swasta, mulai dari SD, SMP, ya, SMA, SMK, dan yang sederajat. Itu ada satu program pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dituangkan oleh program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di bidang pendidikan, yaitu tentang kebijakan yang dalam istilahnya disebut Jabar Masagi atau Jawa Barat Masagi. Nah, materi ini yang harus disampaikan oleh Bapak selaku kepala sekolah, kalian semua, para siswa dan siswi atau para peserta baru kelas 10 tahun ajaran 2020-2021, ya. Anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa kita harus paham atau kita harus memahami bahwa perkembangan arus teknologi, ya, beberapa tahun ini bahkan sampai hari ini cukup deras, bahkan makin hari makin deras, gitu. Artinya luncuran teknologi yang senantiasa menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari, ya, makin hari makin deras, ya, arusnya, ya. Sehingga kalau kita tidak bisa mengikuti, ya, maka kita yang akan rugi, ya. Kenapa demikian? Ya. Sekarang kehidupan kita semua, termasuk kalian selaku peserta didik yang baru, sehari-hari sudah tidak bisa dipisahkan dengan informasi, ya, yang kalian dapatkan melalui salah satu alat komunikasi yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan, ya, di kalian, yaitu alat komunikasi, misalnya dalam bentuk handphone, ya. Nah, HP atau alat komunikasi ini sekarang tidak lagi menjadi bagian sebagai salah satu ciri hidup mewah, ya, atau menjadi misalnya gaya hidup tertentu, tidak, ya, sebab handphone atau telepon genggam, apalagi yang sekarang makin kesini makin canggih, ini kalian tinggal memanfaatkannya ke hal-hal yang positif. Ini adalah hasil teknologi, ya, dimana
apabila kalian genggam dan kalian smart, cerdas untuk menggunakannya, maka HP ini bisa menjadi sumber informasi, sumber belajar ya, kalian yang bisa meningkatkan kompetensi, kualitas, dan kemampuan kalian semua ya, dalam bidang pendidikan. Karena kita berbicara di dunia pendidikan, ya. Kalian sebagai pelajar, kami di sini sebagai guru. Ya. Nah, sekali lagi kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, karena harus diketahui bahwa SMA, SMK, ya, baik negeri maupun swasta, itu pengelolaannya tidak di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Tetapi sejak 2 tahun, 3 tahun yang lalu, ya, SMA, SMK itu pengelolaannya ada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, khususnya di Jawa Barat. Jadi tidak diurus oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, ya. Hanya sifat koordinasi kalau ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Sehingga dengan demikian sekarang kalian naik peringkat dari SMP ke SMA, dalam hal ini masuk menjadi siswa SMA Negeri 1 Sinakasi, maka kalian harus tahu bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang menjabarkan program pendidikan pemerintah Provinsi Jawa Barat, ya, itu harus kalian tahu dan harus kalian pahami. Baik, tadi Bapak sebutkan bahwa dengan dilatar belakangi oleh semakin derasnya teknologi yang memasuki kehidupan kita semua, ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ya, itu kita semua senantiasa bersentuhan gitu, atau tidak bisa dipisahkan dengan teknologi, ya. Mulai dari bagaimana teknologi untuk yang dimanfaatkan untuk bahan pangan, ya, untuk misalnya transportasi, ya. Contoh, kalian kan ke sekolah, kalau dulu zaman saya ke sekolah itu jalan kaki, ya. Jarak kurang lebih 2 km itu jalan kaki. Sekarang karena teknologi semakin mudah, ya, banyak produksi kendaraan bermotor, maka sudah jarang anak yang jaraknya ke sekolah 2 kilo atau 1 kilo itu jalan kaki. Kebanyakan adalah sudah menggunakan kendaraan bermotor. Bagi yang tidak punya kendaraan pribadi, kalian juga tidak jalan kaki. Kebanyakan adalah naik kendaraan, meskipun naik kendaraan umum. Itu contohnya, ya. Kemudian dalam bidang misalnya yang langsung kita geluti itu dalam bidang pendidikan. Di sekolah zaman dulu, ya, zaman saya masih sekolah atau Bapak Ibu guru yang lain, di sekolah itu tidak kelihatan apa yang disebut dengan komputer, ya. Jadi tidak ada di sekolah itu komputer, yang ada mesin ketik biasa, ya, yang manual. Tapi sekarang, ya, makin maju keadaan, teknologi semakin deras, banyak diciptakan alat-alat teknologi baru. Maka lahir ada komputer. Komputer makin kesini makin canggih. Dari yang tadinya ukurannya gede, gitu, besar, portable, sekarang makin tipis, makin tipis. Bahkan HP ini menjadi komputer berjalan yang bisa kalian bawa kemana-mana. Informasinya bisa apa saja. Bahkan kalau orang Jepang atau di negara maju sudah bisa mengatakan bahwa dunia ada dalam genggaman. Artinya segala macam informasi yang ada di dunia ini bisa kalian akses, ya, tentang apapun melalui alat komunikasi. Sekali lagi, alat komunikasi dalam bentuk salah satunya adalah handphone yang kalian miliki, ya, itu harus kalian manfaatkan untuk semaksimal mungkin bisa mendukung belajar kalian semua, ya. Jadi barangkali jangan ada lagi yang keberatan misalnya untuk masalah wah ini harus isi kuota dan sebagainya. Saya yakin yang punya handphone, ya, sebelum ada masa COVID pun, ya, di rumah sudah beli kuota. Cuman peruntukannya sebelum ada COVID, sebelum ada pandemi COVID-19, HP kalian semua digunakannya tidak digunakan banyak untuk belajar. Tapi kebanyakannya mungkin di luar pelajaran. Bisa main game, bisa untuk telepon-teleponan dengan rekan, dengan teman, dengan siapapun gitu, ya. Pakai main-mainin gitu.
Sementara berapa persen waktu yang digunakan melalui telepon ini untuk belajar. Nah, kesininya dengan adanya situasi pandemi COVID-19, ya, maka hasil teknologi yang kalian pegang dalam bentuk handphone ini manfaatkan semaksimal mungkin untuk belajar. Ya. Jadi barangkali latar belakang itulah, ya, yang latar belakangi bahwa kenapa pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan mengeluarkan kebijakan program Jabar Masagi yang intinya adalah untuk membentengi, ya, menyiapkan benteng, ya, moral, karakter para peserta didik atau para siswa di Jawa Barat, mulai dari tingkatan SD, SMP, ya, SMA, SMK, untuk bisa memfilter, bisa menyaring arus informasi yang berseliweran melalui alat komunikasi dari seluruh pelosok dunia, ya. Karena dengan misalnya salah satu contohnya kalian melalui akses Google, ya, atau apapun, kalian kan bisa mengakses di dunia manapun tentang apapun, ya. Nah, sehingga batas zona antar negara, antar budaya sudah sama, ya. Jadi kita yang hidup di Indonesia, lebih khusus lagi kita sebagai warga Jawa Barat, ya, sekolahnya ada di Ciamis, ada di Sinakasi, tentu punya budaya yang baik, ya, yang bisa jadi bertentangan dengan budaya orang luar Ciamis, orang luar Jawa Barat, orang luar Indonesia. Nah, sedangkan orang Jawa Barat diharapkan melalui kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini adalah Pak Gubernur, orang Jawa Barat ini ingin punya budaya tertentu, ya, yang baik, ya, yang bisa mendukung untuk meningkatkan kualitas warga Jawa Barat, dalam hal ini adalah para pelajar di Jawa Barat, selain cerdas, ya, atau pinter, ya, tetapi dia juga bisa sehat jasmaninya, kemudian juga sehat rohaninya, ya, melalui pembentukan karakter yang baik. Jadi arus teknologi dan informasi yang deras saat ini jangan sampai lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Tapi harus dibalik, justru alat komunikasi sebagai hasil teknologi ini, ya, harus menjadi lebih bermanfaat, harus menjadi lebih maslahat untuk kalian semua, untuk kita semua, ya, dalam rangka meningkatkan kompetensi kualitas diri sebagai warga Jawa Barat, yang kalau dalam bahasa Sunda ada istilah cager, bager, bener, pinter, ya. Jadi sehat jasmaninya, sehat rohaninya, ya, cerdas dan bagus karakternya. Sehingga disebut program Jabar Masagi, ya. Masagi itu bahasa Sunda, artinya bangunan persegi 4 yang sisinya ukurannya sama, ya. Jadi kalau ini adalah panjang sawareh, gitu kan. Tapi kalau istilah Jabar Masagi adalah sebuah bangunan atau kotak yang ukuran sisinya sama, sehingga kalau disimpan itu ajeng, ya, kokoh, tidak seperti bangunan yang bulat atau bentuk yang bulat, mudah digelindingkan ke sana kemari. Dalam hal ini sebagai idiom atau perbandingan bahwa kalau bangunan atau bentuk yang bulat tergantung siapa, ada yang nyentuh, ada yang meniup, angin atau apapun bisa berubah. Tapi kalau bangunan yang dalam bentuk persegi masagi atau persegi sama sisinya, itu sulit untuk bisa terombang-ambing ke sana kemari, tetapi ajeng, kokoh, kuat, ya, tidak banyak terganggu atau dipengaruhi oleh dalam hal ini adalah budaya atau tradisi-tradisi lain di luar Jawa Barat, ya, yang memang negatif. Kalau yang positifnya oke, kita terima, tetapi budaya-budaya yang sekiranya bisa merendahkan dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya khususnya masyarakat Jawa Barat, ya, yang ramah, ya, yang penuh misalnya semangatnya, yang luas wawasannya, itu boleh. Tetapi hal-hal negatifnya, ya, yang berasal dari luar, itu terutama budaya asing, jangan sampai merusak, ya, kebiasaan dan budaya kita sebagai warga Jawa Barat. Dan itu harus ditanamkan sejak kalian menjadi pelajar, ya.
Kalau nanti setelah keluar dari misalnya SMA, itu lain cerita. Tetapi masa-masa usia SMP, SMA ini adalah masa-masa untuk bagaimana membentuk karakter kalian supaya menjadi lebih baik. Ya. Jadi yang diharapkan sekali lagi kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang menaungi, yang mengelola sistem persekolahan di SMA dan SMK ini adalah ingin para pelajar di Jawa Barat ini atau para peserta di Jawa Barat ini memiliki sekali lagi adalah kebiasaan, adat, tradisi, budaya yang baik ya, sesuai dengan nilai-nilai hakiki para sesepuh Jawa Barat dulu ya. Jadi dipadukan antara derasnya arus teknologi yang semakin kini semakin maju ya, semakin canggih, dipadukan dengan tradisi dan budaya kita sebagai penduduk, sebagai warga Provinsi Jawa Barat ya, yang baik, sehingga nanti lahir manusia yang masaki. Artinya selain cerdas otaknya, sehat jasmaninya, tetapi juga iman dan takwa ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian memiliki ciri khas budaya yang baik sebagai orang Jawa Barat ya. Dan program Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang baru ya, sekarang jelas pada saat pelantikannya Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang baru adalah bahwa dia memiliki misi baru untuk bahwa setiap sekolah itu di Jawa Barat harus didasarkan kepada pendekatan budaya dan agama ya. Jadi saling mengisi. Artinya tentunya yang disebut dengan budaya itu adalah hal-hal yang baik. Budaya Jawa Barat adalah budaya yang baiknya ya. Jadi dipadukan dengan agama. Jadi sehingga nanti akan membentuk karakter para siswa di Jawa Barat ini sekali lagi adalah yang cerdas otaknya, sehat jasmaninya, kemudian kuat imannya dalam kehidupan beragama yang disebut dengan istilah religius. Nah, itu barangkali yang garis besarnya. Selanjutnya, anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, implementasi ataupun penerapan daripada program Jabar Masagi ya, melalui implementasi di sekolah itu nanti akan disubstitusikan atau akan dimasukkan ya, pendidikan karakter Jabar Masagi ini untuk setiap mata pelajaran yang akan kalian terima ya. Artinya tidak terpisahkan ya, bahwa program Jabar Masagi ini terpisah dari program pelajaran atau mata pelajaran antar mata pelajaran, tetapi justru disubstitusikan ya. Jadi dipadukan mata pelajaran yang akan kalian terima itu senantiasa harus didasarkan kepada nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang akan membentuk karakter ya, pelajar Jawa Barat menjadi para siswa yang masaki ya, yang kokoh, yang tidak mudah terombang-ambing oleh perkembangan zaman, oleh derasnya arus teknologi dan informasi yang setiap hari, setiap saat kita bisa mengakses ya. Kita tinggal mengalihkan saja dari yang tadinya punya HP untuk misalnya chattingan yang digunakan hal-hal yang lain, kemudian untuk main game dan sebagainya. Coba sekarang alihkan penggunaannya ke hal-hal yang lebih positif, terutama untuk pelajaran atau untuk belajar ya. Sebetulnya banyak sumber belajar yang ada di dalam hasil teknologi HP ini ya. Kalian mau belajar apa? Mau belajar tentang agama, mau belajar ngaji, mau belajar tentang filsafat, mau belajar tentang moral, mau belajar tentang baca buku apapun gitu ya. Tata cara misalnya bercocok tanam, tata cara belajar, apapun di sini ada, komplit. Sekali tinggal kalian menggunakannya ke arah mana ya. Sebab ini adalah benda mati ya. Tergantung operatornya adalah kita masing-masing. Saya percaya bahwa kalian semua yang melanjutkan pendidikan khususnya ke SMA Negeri 1 Sindang Kasih sebagai warga baru, sebagai peserta didik baru kelas 10,
sejak awal sudah punya niat bahwa dengan masuknya memasuki dunia pendidikan yang lebih tinggi, yaitu dari SMP masuk ke SMA, sudah didasari oleh cita-cita dan motivasi yang bagus atau motivasi yang baik. Misalnya dengan cita-cita bahwa melanjutkan sekolah ke SMA, dalam hal ini ke SMA Negeri 1 Sindangkasih adalah selanjutnya dari SMA saya ingin kuliah di jurusan anu, di perguruan tinggi anu, ingin bekerja dalam bidang anu, iya kan? Itu akan menjadi motivasi. Sehingga kalau kalian sudah mencanangkan goal, sudah mencanangkan tujuan di depan, maka nanti kalian akan mencari jalan. Sehingga jadikanlah kalian memasuki gerbang menjadi pelajar di SMA Negeri 1 Sindangkasih ini menjadi salah satu jalan, menjadi salah satu proses di dalam kalian untuk menempuh cita-cita di masa depan. Sebab jangan salah, kalian jangan berkecil hati. Jadi dalam meraih cita-cita kadang-kadang latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi, latar belakang apapun kadang-kadang tidak menjadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah bagaimana kalian berhasil untuk menjadi pelajar Jawa Barat yang juara lahir batin, artinya fisiknya bagus, pengetahuannya cerdas, dan moralnya, karakternya baik. Itu adalah bisa lahir dimanapun, termasuk di SMA Negeri 1 Sindangkasih. Jadi jangan pikir oh iya mas sekolahnya di pinggiran, ada di daerah, sehingga kalian minder untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa bersosialisasi, untuk berteman dengan siswa dari sekolah yang berada di kota misalnya, atau yang taruhlah katakan dengan yang warga atau pelajar di sekolah favorit dalam tanda kutip. Tidak boleh begitu, sebab sekali lagi kita sebagai pelajar tidak dibesarkan oleh nama besar lembaga. Sekolah di mana? Di SMA A, di SMA B? Enggak. Yang akan membawa kalian berpotensi, berkualitas itu adalah tergantung kepada kalian masing-masing. Jadi mau sekolah di mana saja, termasuk di sekolah favorit, kalau siswanya memang tidak punya motivasi untuk belajar dengan keras, tidak punya cita-cita yang tinggi, yakin tidak akan jadi apa-apa. Tetapi kalian misalnya sekolahnya ada di daerah, ada di desa, ada di kecamatan, tetapi kalian punya niat yang baik, didasari dengan keinginan yang kuat, motivasi yang kuat, saya ingin menjadi pelajar yang berprestasi. Meskipun misalnya saya sekolah di SMA yang berada di daerah. Banyak orang-orang berhasil yang ada di pusat kota, yang ada di ibu kota, menjadi penentu kebijakan, menjadi pejabat, jadi menteri, jadi apapun gitu. Itu adalah orang yang berasal dari daerah, bahkan daerah yang jauh, dari daerah pinggiran Indonesia. Tetapi karena dia punya cita-cita yang tinggi, dengan pengorbanan perjuangan yang kuat sewaktu dia menjadi pelajar, dia berhasil. Jadi sekali lagi, lupakan dari mana kita berasal, keluarganya apa, latar belakang ekonominya baik. Tidak usah menjadi ukuran, tidak boleh menjadi ukuran. Siapapun bisa menjadi apa, Jadi jangan kecil hati, jangan minder, tetapi justru besarkan cita-cita dan tambah motivasinya untuk senantiasa menjadi pelajar, menjadi siswa yang berprestasi. Jadi saya tidak bisa menjabarkan program Jabar Masagi dalam yang terlalu teknis. Takutnya kalian tidak bisa paham secara detail. Jadi saya ingin yang ringan-ringan saja. Yang jelas intinya adalah bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui yang kebijakannya dituangkan di dalam program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, membuat mencanangkan program Jabar Masagi sebagai pelajar Jawa Barat yang juara lahir batin. Sekolah diselenggarakan atas dasar pendekatan budaya dan agama. Itu program Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang baru, dan itu harus dipegang teguh. Untuk hal-hal yang lebih teknis, kalian bisa membuka langsung di website Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini adalah
melalui program kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah ya, secara umum itu materinya sudah banyak secara detail, tapi perlu pengkajian yang cukup dalam ya. Jadi Bapak hanya bisa menyampaikan secara garis besarnya saja karena memang kalau dijelaskan secara detail mungkin takutnya kalian tidak bisa paham semua ya. Cuman itulah intinya. Sekali lagi ikuti semua kegiatan MPLS ini dengan sebaik-baiknya, dengan tekun, dengan rajin, dengan semangat ya. Meskipun kalian berada di rumah ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan dalam rangka penanganan dan pencegahan COVID-19 ini ya, supaya kalian bisa selamat, bisa sehat terus ya. Kalian masih muda, ya, masih punya harapan panjang sebagai generasi Indonesia masa yang akan datang, ya. Jadi harus senantiasa menjaga kesehatan, ya. Jadi jangan banyak bermain, ya. Apalagi sebagai peserta didik baru di level yang baru di SMA, ya. Jangan banyak bermain yang tujuannya tidak jelas. Fokuskan sekarang di tahun ajaran baru adalah kalian untuk bisa belajar dengan baik. Jadi sekali lagi sampaikan salam saya selaku Kepala SMP 1 Sindangkasih kepada orang tua kalian masing-masing ya, bahwa harus ada kerjasama yang baik antara guru, tenaga administrasi, para siswa, orang tua melalui komite sekolah ya, dan semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan agar pendidikan kalian bisa berhasil ya. Jadi di rumah sekarang dengan bimbingan orang tua dan dari kami guru yang memberikan layanan pembelajaran secara jarak jauh atau pelayanan pendidikan daring ini, mudah-mudahan meskipun tidak ideal tetapi tetap kalian semua bisa mengambil manfaatnya ya sebesar-besarnya. Jadi di rumah gunakan, sekali lagi pesan Bapak adalah gunakan alat komunikasi dengan sebaik-baiknya untuk menyerap dan menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru ya. Dan berkomunikasi dengan rekan-rekan kalian hanya dalam wacana pendidikan, jangan yang lain-lain, jangan banyak, boleh ya ngobrol, bercanda yang tapi ya itu adalah sebagai intermezzo, sebagai hiburan saja, jangan menjadi pokok utama penggunaan teknologi ini ya. Kemudian yang selanjutnya sekali lagi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi kita semua bisa mengakhiri kegiatan darurat ini ya, atas izin Allah SWT pandemi ini segera dicabut ya, segera dikembalikan kepada keadaan normal ya, dan kalian semua bisa bertatap muka langsung dengan kami yang sudah rindu untuk bertemu dengan para pelajar yang baru ya, kelas 10 ini secara keseluruhan. Tadi pada saat pembukaan live hanya perwakilannya saja sebanyak kurang lebih 43 siswa, itu perwakilan dari setiap kelas ya, kalian nanti bisa tonton di YouTube ya, IG ya, nanti ada di portal webcam ya, sekolah SMP 1 Sindangkasih bisa kalian lihat pada satu upacara pembukaannya. Jadi hanya ada perwakilan dengan pengurus OSIS, dengan pramuka dan Bapak Ibu guru semua ya. Insya Allah atas izin Allah SWT pada kesempatan nanti setelah normal kita bisa bertatap muka, belajar seperti biasa, dan kita bisa bersama-sama untuk memajukan SMA Negeri 1 Sindangkasih dalam rangka mewujudkan program kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yaitu untuk program Jabar Masagi dan menjadi pelajar Jawa Barat yang juara lahir batin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Barangkali Bapak hanya bisa menyampaikan garis besarnya seperti itu ya. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak berdoa kalian semua bisa sehat dan selamat sampai suatu saat nanti bertemu pembelajaran secara langsung di kampus yang kita cintai di SMA 1 Sindangkasih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.